Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabar peserta didik pada hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan dan kemudahan dalam proses pembelajaran hari ini. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya peserta didik menyiapkan perlengkapan pembelajaran seperti alat tulis dan perlengkapan pembelajaran lainnya untuk mencatat poin-poin penting yang ada pada pembelajaran pada hari ini. Baik, mari kita mulai pembelajaran pada hari ini dalam keadaan yang bahagia dan penuh semangat. Materi yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu alat musik tradisional Jawa Tengah berupa gamelan. Musik gamelan Jawa merupakan salah satu warisan budaya Indonesia yang diakui oleh UNESCO, yang patut dilestarikan dan dipelajari. Keindahan melodinya yang khas, penuh makna, dan nilai-nilai budaya mampu membangkitkan berbagai emosi dan membawa kita ke alam imajinasi yang tak terbatas. Melalui media audiovisual ini, kami ingin memperkenalkan lebih dekat tentang berbagai macam alat musik gamelan Jawa yang cocok dipelajari siswa-siswi tingkat SMP. Gamelan adalah ensemble musik yang terdiri dari berbagai instrumen seperti gong, kenong, saron barung, saron penerus, demung, ketuk, kempiang, bonang barung, bonang penerus, slenthem, dan kendang. Instrumen-instrumen dalam gamelan sebagian besar terbuat dari logam, seperti gong, kenong, bonang, saron, dan gender, yang dipadukan dengan instrumen lain seperti suling, rebab, dan kendang. Setiap instrumen dalam gamelan memiliki peran khusus dan berfungsi bersama-sama untuk menciptakan harmonisasi yang kaya dan kompleks. Komposisi gamelan biasanya terdiri dari beberapa lapisan melodi dan ritme yang saling berinteraksi dengan cara yang dinamis. Sementara itu, di Jawa Tengah, gamelan biasanya digunakan untuk mengiringi pertunjukan wayang kulit, sebuah bentuk teater bayangan yang menceritakan epos Ramayana dan Mahabharata. Alat musik gamelan tidak hanya digunakan dalam pertunjukan seni seperti wayang kulit, tetapi gamelan juga sering digunakan dalam pertunjukan seni jaranan atau kuda lumping. Alat musik gamelan juga digunakan untuk mengiringi upacara adat dan ritual keagamaan. Struktur dan komposisi dari musik gamelan berbeda dengan musik barat. Contohnya pada salah satu elemen kunci dalam gamelan menggunakan tangga nada pentatonis yang disebut slendro dan pelok. Slendro memiliki 5 nada dengan interval yang relatif sama yaitu ji, ro, lu, mo, nem. Sedangkan pelok memiliki 7 nada dengan interval yang bervariasi yaitu ji, ro, lu, pat, mo, nem, pi. Lalu untuk selanjutnya, kita akan belajar instrumen-instrumen dalam musik gamelan. Yang pertama ada saron. Saron merupakan salah satu alat musik tradisional Jawa yang mempunyai penampilan unik dan suara yang memiliki ciri khas. Instrumen ini terbuat dari logam, atau biasanya tembaga dan perunggu, serta memiliki bentuk yang mirip dengan wajan atau mangkuk kecil yang dipegang dengan tali atau kayu. Saron biasanya dimainkan dengan cara dipukul menggunakan 2 batang bambu yang disebut dengan tabu atau pencon. Setiap saron memiliki nada yang berbeda, sehingga dalam sebuah ensemble gamelan, saron memiliki peran penting dalam membentuk harmoni musik. Saron terdiri dari 2 jenis yaitu saron barung dan saron penerus. Saron barung memiliki balungan yang lebih besar dibanding dengan saron penerus. Cara bermain saron barung dan saron penerus juga berbeda. Saron barung hanya ditabu 1 kali pada setiap notasi, sedangkan saron penerus dimainkan dengan cara ditabu 2 kali pada setiap notasi. Lalu yang kedua ada demung. Instrumen ini terbuat dari logam, seringkali tembaga atau perunggu, dan memiliki bentuk yang mirip dengan saron, tetapi lebih besar dan lebih berat. Demung memiliki rongga yang mendalam dan dinding yang tebal, sehingga menghasilkan suara yang lebih dalam dan resonan daripada saron.
Instrumen ini dimainkan juga dengan cara dipukul sama seperti cara memainkan saron. Yang ketiga ada bonang, merupakan instrumen lain dalam gamelan yang terdiri dari gonggong kecil yang ditempatkan di atas tali dan dipukul dengan pemukul khusus. Setiap gong kecil itu disebut pencon. Memiliki tonjolan di tengah yang dipukul dengan pemukul khusus yang biasanya berlapis kain atau karet untuk menghasilkan suara. Bonang hadir dalam dua jenis tangga nada, yaitu slendro dan pelok. Dan biasanya terdiri dari 2 atau 3 oktav, tergantung pada ukuran dan tipe gamelan. Bonang juga terdiri dari 2 jenis, yaitu bonang barung dan bonang penerus. Bonang barung memiliki ukuran yang lebih besar, sering bertindak sebagai pemimpin melodi, sementara bonang penerus memiliki ukuran yang lebih kecil dan berfungsi untuk mengisi dan memperkaya tekstur musik dengan pola yang lebih cepat dan lebih rumit. Yang keempat ada kenong dan ketuk. Bentuk kenong sekilas hampir mirip dengan bentuk bonang, tetapi kenong memiliki ukuran yang lebih besar, sedangkan ketuk memiliki ukuran yang lebih kecil dari kenong dan hampir sama dengan ukuran bonang. Kenong juga memiliki suara yang lebih besar dan lebih dalam, sementara ketuk memiliki suara yang lebih kecil dan tajam. Kedua alat musik ini digunakan untuk mengatur ritme dan memberikan aksen pada komposisi gamelan. Lalu yang kelima ada gong. Gong berbentuk bulat dan datar dengan sedikit cekungan di tengahnya. Gong dipukul menggunakan pemukul yang biasanya dilapisi dengan kain atau karet untuk menghasilkan suara. Gong biasanya digunakan untuk menandai awal atau akhir dari suatu bagian musik, memberikan penanda ritmis, atau menandakan transisi dalam komposisi musik. Berdasarkan ukuran gong, gong memiliki beberapa jenis, antara lain gong ageng, gong suwo, dan kempul. Yang keenam ada kendang, merupakan alat musik perkusi yang terbuat dari kayu dengan 2 sisi yang dilapisi oleh kulit. Kulit tersebut dipukul dengan tangan untuk menghasilkan suara ritmis yang khas. Kendang memiliki peran penting dalam mengatur tempo, dinamika dalam ensemble gamelan, serta sering digunakan untuk mengiringi tarian dan pertunjukan wayang kulit. Ada beberapa jenis kendang yang terdapat di gamelan Jawa, antara lain kendang ageng atau bem, yaitu kendang yang berukuran terbesar. Lalu ada kendang sabet, yaitu kendang sedang yang berukuran di bawah kendang bem. Lalu ada kendang ciblon, yaitu kendang sedang yang berukuran di bawah kendang sabet. Dan yang terakhir ada kendang kempul, yaitu kendang yang berukuran kecil. Dan yang terakhir ada selentem. Instrumen ini tergolong dalam keluarga balungan seperti saron dan dembung. Alat musik ini menghasilkan dengungan nada rendah atau gema yang mengikuti nada instrumen balungan lainnya. Selentem terbuat dari lembaran logam tipis yang direntangkan di atas tabung-tabung resonator. Bunyi dihasilkan dengan cara memukul bila-bila logam tersebut menggunakan pemukul yang terbuat dari kayu atau besi. Dalam satu set gamelan, biasanya terdapat 2 jenis selentem, yaitu versi slendro dan pelok. Nah, itu tadi pembelajaran kita pada hari ini, yaitu alat musik tradisional Jawa Tengah, gamelan. Sekian dan terima kasih.